Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan, mahasiswa ahli jenjang program S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji tes. Yang pertama adalah berupa file data seperti biasa, kita open, kita ke data, terus ini karena kita datanya di Excel, kita solve Excel, lalu ini akan muncul ya Excel-nya, lalu kita open saja karena ini sudah saya buka tadi untuk share screen. Maka ini datanya, ada variable view dan data view. Untuk uji tes itu ada dua. Yang pertama adalah uji T independen, di mana ini tujuannya itu untuk misalkan judul penelitiannya itu misalkan hubungan perilaku menyusui kadar HB. Hubungan perilaku menyusui dengan kadar HB. Mengetahui perbedaan kadar HB pada ibu. Tujuannya adalah mengetahui kadar HB pada ibu yang menyusui eksklusif dan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Di sini terdapat H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata kadar HB pada ibu yang menyusui secara eksklusif dan yang tidak eksklusif. Sedangkan H1-nya itu ada perbedaan rata-rata kadar HB pada ibu yang menyusui eksklusif dan yang menyusui tidak eksklusif, seperti itu. Di sini T independennya adalah T itu tidak berpasangan pada dua kelompok yang berbeda, atau contoh menyusui eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, di sini T independennya adalah tidak berpasangan. T tidak berpasangan pada dua kelompok yang berbeda. Contoh kelompoknya itu menyusui eksklusif dan tidak eksklusif. Baik, cara uji T-nya itu klik analisis di sini. Di sini kita klik analisis. Lalu kita compare men. Ini dulu. Ini compare men. Cari compare men ini. Terus klik independent sample t-test. Di sini sudah ada independent sample t-test ini. Kita klik saja maka muncul seperti ini tes variabelnya. Kita masukkan tes variabel dalam kotak tes variabel S-nya ini, memasukkan variabel numerik dan grouping variabel untuk memasukkan data kategori. Kita di sini memasukkan klik HB1. HB1 dimasukkan ke tes variabel. Nah, klik variabel eksklusif dan masukkan ke kotak grouping variabel. Ini eksklusif. Kotak grouping variabel. Nah, jika sudah seperti ini, klik define group. Nah, ini akan muncul use spesifikasi value. Masukkan coding variabel menyusui 0. Tidak eksklusif dan 1 eksklusif. Define group. Ini tidak eksklusif. Nol. Define group. Define group itu 0 dan 1. Ini 0.
Ini satu. Lalu klik continue. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, klik OK di sini. Nah, ini di tesnya udah kelihatan grup statistik dan independen. Sampel tesnya juga sudah kelihatan di sini. Dapat dilihat nilai rata-rata, standar deviasi, dan standar error kadar HB. Standar deviasi dan standar error, standar deviasi dan standar error ini ada untuk kadar HB ya, ada grup statistik. Untuk masing-masing kelompok rata-rata kadar HB-nya itu ibu menyusui eksklusif adalah 10,277 ini ya, satu ini eksklusif grup satunya 10,277 gram dengan standar deviasinya itu 0,2594. Sedangkan pada ibu yang tidak menyusui eksklusif rata-rata HB-nya 10,421 dengan standar deviasi 1,4712. Untuk melihat hasil uji T-nya, itu independen dilihat di kolom sig 2 tail. Ini sig 2 tail 0,717. Nah, di bawah itu 0,719. Lalu mana yang dibaca, yang atas atau yang bawah? Untuk menentukan atas atau bawah, lihatlah nilai P levelnya, P level test. Nilai P level test. Nilai P level test lebih besar dari 0,05, maka varian sama atau ekuivalen. Dan jika nilai P level testnya lebih kecil dari 0,05, maka variannya berbeda. Cari nilai level tes di atas, hasilnya level tes dibaca pada kolom sig dengan angka 0,790 atau lebih besar dari 0,05. Ini maka varian sama atau ekuivalen varian. Maka hasil t-test dari ke kanan yang urut, yaitu pada angka 0,717 ini, 0,1717 ini, hasil uji tes independennya itu menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara ibu yang menyusui secara eksklusif dan yang tidak eksklusif. Tidak ada perbedaan HB. Nah, tidak ada perbedaan HB yang signifikan. Hampir sama. Seperti itu untuk uji independen sampel testnya. Untuk lanjut, yang kedua adalah uji T dependent. Nah, uji T dependent ini adalah tes berpasangan atau tes air. Tes air digunakan pada kelompok yang sama. Biasanya pre-eksperimen dan post-eksperimen. Untuk sebelum kita melakukan eksperimen dan setelah melakukan eksperimen. Contoh, apakah ada perbedaan HB pada pengukuran HB1 dan pengukuran HB2? HB1 diukur pada saat ibu menyusui 1 bulan dan HB2
diukur setelah ibu selesai menyusui eksklusif setelah 6 bulan. Misalkan HB yang pertama itu diukur di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti HB kedua itu diukur di bulan Mei atau Juni. Juni atau Juli. 6 bulan. Cara uji tes dependen itu buka file SPSS seperti biasa, klik analis, terus compare min, terus klik pair sampel t-test. Ini pair sampel t-test. Nah, di sini keluar seperti ini. Klik HB, satu, klik tombol kontrol dan klik HB2. Ini berarti kita blok dulu. Kita blok, klik HB2. Kedua kita blok, lalu kita masukkan ke ini pair variabel. Nah, di sini di pair variabel, di pair satunya itu ada variabel 1 dan variabel 2. Nah, setelah itu klik OK. Maka ini t-testnya sudah keluar. Pair sampel statistiknya pada pair 1 itu ada HB1 dan HB2. Pada HB1 minnya 10,346 dengan nilai N50, standar deviasinya 1,3835 dan standar error minnya 0,1957. Sedangkan pada HP2 itu di minnya itu terdapat 10,860 dengan standar deviasi 1,0558 dan standar error of minnya itu 0,1493. Pada pair sampel korelasi, pair 1, HP1 dan HP2 dapat nilai N50, korelasinya 0,707 dengan angka sig-nya itu 0,000. Pada pair sampel test, pair difference, dengan pair 1, HB1 dan HB2, min-nya itu min 0,5140 dan dengan standar deviasi 0,9821 dan standar error min-nya itu 0,1389 dengan 95% confidence interval of the difference. Lowernya itu min 0,7931 serta uppernya itu min 0,2349 dengan nilai T min 3,701 dengan DF itu 49 dan dengan sig 2 tail itu 0,001. Ini rata-rata kadar HB pada pengukuran pertama adalah 10,346 dengan SD standar deviasi 1,38 gram. Pada HB2 itu adalah 10,860 dengan standar deviasi ini. Ya, ini terdapat nilai min rata-rata perbedaan antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua 0,514. 0,514. Nah, ini pada pair sampel testnya itu perbedaannya ini di sini nih, minnya antara HB1 dan HB2 itu di 0,514 dan standar deviasinya 0,9821. Untuk membaca hasil t-test independen dilihat di kolom sig 2 tail di sini. Sig 2 tailnya itu di sini. Sig 2 tail tertulis angka 0,001 atau 0,001. Itu yang lebih kecil dari 0,05. Artinya di sini ada perbedaan pada kadar HB di pengukuran 1 dan 2. Ya, di sini diuji di tes yang kedua itu
di tes air HB1 dan HB2 itu kita berarti ada perbedaan di antara HB1 yang diambil 1 bulan setelah ibu menyusui dan HB2 yang diambil setelah 6 bulan ibu menyusui ASI secara eksklusif. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Bila ada kurangnya, saya masih dalam tahap belajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.